dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap setiap jemaat tetap mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap punya semangat di dalam hidup, di dalam mengasihi Tuhan. Walaupun masih di dalam kondisi-kondisi kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, bertatap muka secara langsung, bersekutu dan beribadah secara langsung, tetapi biarlah melalui ibadah online ini atau persekutuan doa online ini kita bisa tetap sama-sama merasakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam mesbah doa GKIM Kaim Tong Tasikmalaya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan beri kepada kami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Kami tahu ya Tuhan, pergumulan COVID-19 masih terus berlangsung dan kami belum tahu sampai kapan hal ini berakhir. Tapi kepadamu kami percaya dan mempercayakan diri kami. Tuhan yang menjaga melindungi kami, Tuhan yang memberi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami dan juga bagi setiap keluarga kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengar firman Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini, maupun bagi kebutuhan gereja ini dan kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin persekutuan mesbah doa ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di dalam persekutuan mesbah doa online. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu biarlah kita bisa tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah melindungi dan menyertai kita. Kesetiaannya, pemeliharaan dan kasih-Nya, bahkan keadilannya tidak pernah ada henti-hentinya di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada pembelajaran firman Tuhan pada hari ini tentang tujuan hidup orang percaya. Mari kita membuka sama-sama firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21 hingga ayat 26. Filipi 1 ayat 21 hingga ayat 26. Saudara, jika sudah menemukannya, saya mau kita sama-sama memperhatikan bagi setiap jemaat sekalian bersama keluarga di dalam rumah yang sama-sama memperhatikan persekutuan doa ini, mesbah doa ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Filipi 1 ayat 21 hingga ayat 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa tujuan hidup kita selama ini? Saudara, waktu kita menghadapi situasi yang membuat kita berputus asa atau membuat kita merasakan suatu pergumulan yang berat. Contohnya seperti sekarang kita masih mengalami yang namanya penyebaran corona di mana-mana, dan itu mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi psikologis kita dan lain sebagainya. Nah, saudara, masihkah kita menyadari apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini begitu indah. Di ayat 21 hingga ayat 26, saudara, kenapa Paulus bisa mengatakan hal ini? Sedangkan posisi dia ada di mana? Kalau saudara baca baik-baik di dalam Filipi 1 ayat 12 ataupun sampai ayat 20, saudara akan menemukan bahwa posisi Paulus atau situasi yang Paulus alami bukan dalam keadaan baik-baik saja. Bukan dalam keadaan yang enak, bukan keadaan yang nyaman, bukan keadaan di mana dia situasi mengabarkan Injil dengan leluasa.
tetapi dia ada di dalam penjara di sebuah kota di mana dia memang tahu bahwa kota tersebut adalah kota di luar Yahudi dan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang membenci Tuhan Yesus dan bahkan mereka menolak Tuhan Yesus. Maka pengabaran firman yang diberitakan di Filipi itu tidak mudah. Maka pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu banyak orang yang menolaknya. Bahkan pemerintah-pemerintah di sana pun juga sama, menolak tentang pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara, maka Paulus dipenjarakan pada saat itu. Tetapi saudara, kenapa Paulus masih bisa mengatakan hal yang positif? Kenapa Paulus tidak berlaku negatif atau mengatakan hal-hal negatif kepada orang-orang yang ada di sana, kepada para pengikutnya, ataupun juga mengeluh kepada Tuhan? Nah, saudara, ini yang kita mau pelajari pada hari ini. Karena dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena banyak anak muda, banyak juga orang tua yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka tahu mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka tahu mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, saudara, ini patut dipertanyakan. Karena banyak orang, apalagi di masa seperti ini, mereka mempertanyakan, apa sih tujuan hidup saya? Untuk apa saya hidup? Bagaimana saya hidup? Untuk siapa saya hidup? Karena saya mengalami penyebaran COVID-19 ini begitu berat. Saya mungkin kehilangan pekerjaan. Saya mungkin tidak bisa lagi membuka usaha saya untuk sementara waktu, dan bagaimana saya memperoleh penghasilan? Atau bagaimana dengan keluarga saya? Nah, saudara, banyak di luar sana orang-orang yang mengalami keputusasaan atau hopeless. Kan mereka tidak tahu tujuan hidup mereka yang sesungguhnya di dalam kondisi tantangan zaman ini. Di dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, bukan hanya tentang virus corona, tetapi juga ada masalah-masalah sebelum virus corona berlangsung. Dalam keluarga mungkin ada masalah antar hubungan suami istri. Dalam pekerjaan mungkin ada masalah antara anak buah dan bos ataupun yang lain sebagainya. Nah, saudara, lalu itu yang membuat orang putus asa. Akhirnya membuat orang malas lagi untuk bekerja, ataupun lebih baik enak cari pekerjaan lain dan lain sebagainya. Ataupun juga di gereja. Nah, saudara, ada masalah-masalah di gereja. Lalu orang mengundurkan diri dari gereja. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Maunya jadi jemaat saja. Bahkan yang sudah jadi jemaat pun tidak mau lagi jadi jemaat. Nanti saya cari gereja lain sajalah. Karena di gereja ini banyak konflik misalnya. Atau di gereja ini terlalu banyak masalah tentang hal-hal persembahan ataupun juga hal-hal lainnya. Nah, saudara, itu yang menjadi persoalan di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya orang dunia yang menghadapi, tetapi orang percaya juga bertanya-tanya tentang tujuan hidup. Tapi saudara, kita perlu pelajari dari firman Tuhan yang Paulus ini tuliskan. Saudara, karena dia punya pengenalan akan Tuhan yang baik, dia punya pengenalan akan Tuhan yang begitu intim dengan Tuhan, maka dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Siapa yang memberi tujuan hidup? Saudara, kita perlu tahu yang pertama adalah yang memberi tujuan hidup kepada setiap kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah Allah kita, dia pencipta kita, penguasa hidup kita, pemimpin kita, dan pembimbing hidup kita. Maka saudara, kembalikan diri saudara kepada Tuhan. Percayakan diri saudara kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Sehingga saudara tahu apa sih tujuan hidup saya ada di dalam dunia ini. Waktu saya menghadapi persoalan hidup, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, bahkan saat saya berkumpul dengan teman-teman saya, saudara saya, rekan saya, ataupun tetangga-tetangga saya, apa tujuan hidup saya terhadap mereka atau di tempat-tempat tersebut. Nah, saudara, ini harus jelas. Karena banyak orang yang berandai-andai atau memikirkan tujuan hidup yang begitu tinggi, ekspektasinya begitu tinggi, tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Waktu Tuhan berikan tujuan hidup kepada orang tersebut, mereka tidak terima. Mereka malah kecewa. Mereka malah marah. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Ini bukan tujuan hidup yang saya mau. Saya maunya seperti ini. Nah, saudara, itu yang sering kali terjadi. Selain itu, waktu menghadapi masalah, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi kalau Tuhan mau saya melakukan hal ini?
mengerjakan tujuan ini? Nah, saudara, itu menjadi satu pertanyaan bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan kita belum tahu apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Saudara, belajar dari kisah Paulus yang mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya, baik itu dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang buruk. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di ayat 21, kita lihat bagi Paulus hidup adalah Kristus. Artinya apa? Saudara, yang menjadi perhatian di dalam tujuan hidup bagi orang percaya dan juga bagi Paulus sendiri, dia sudah menyatakan bahwa hidup itu adalah untuk Tuhan, untuk Kristus, bukan untuk yang lain, bukan untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk jabatannya sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, atau untuk melindungi keluarganya sendiri. Ya betul, keluarga harus dilindungi, tetapi semua semata-mata untuk apa? Ya untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kita pelajari, bahwa Paulus hidup bagi Kristus. Artinya apa? Saudara, waktu Paulus memutuskan hidup bagi Kristus, itu bukan main-main, bukan satu keputusan yang mudah. Paulus harus meninggalkan jabatannya sebagai petinggi di zamannya itu, ataupun juga meninggalkan kekayaannya untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang bebal sekalipun, ataupun juga menanggalkan kegengsiannya, keegoisannya. Dia harus tanggalkan itu semua demi memikirkan pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang baik orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi, baik orang yang sudah percaya Tuhan maupun orang yang belum percaya Tuhan, bahkan orang-orang yang masih ragu akan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu Paulus mengambil keputusan hidup di dalam Kristus, itu keputusan yang besar. Nah, saudara, ini tidak mudah. Tetapi waktu dia ambil keputusan itu, dia tahu tujuannya. Yaitu untuk apa? Untuk mengerjakan, memberi buah. Artinya apa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah roh dan memberikannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Menghasilkan buah. Buah apa? Buah pengabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara, di ayat 22 jelas dikatakan bahwa jika aku hidup, harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang disebut memberi buah itu apa? Yaitu buah-buah rohani yang dia punya, yang dia miliki, yang dia tahu selama ini, yang Tuhan sudah beri kepada hidupnya itu, dia harus share, dia harus bagikan kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia layani. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Ya, mengabarkan Injil, menyampaikan buah-buah roh yang Allah sudah berikan kepada hidupnya, disampaikan, disalurkan, sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bersemangat melayani Tuhan, semakin setia hidup di dalam Tuhan. Nah, itu maksudnya, saudara. Nah, saudara, lalu di ayat 24 sampai 26 masih tentang tujuan hidup di dalam dunia ini bagi Paulus, yaitu melalui pemberitaan firman yang membuat orang-orang yang mendengarkan, yang menerimanya menjadi maju. Maju dalam hal apa? Dalam hal iman kepada Tuhan. Menjadi maju di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi maju di dalam mengasihi Tuhan, dan bersukacita dalam Tuhan, sehingga kemegahanmu dalam Yesus makin bertambah. Saudara, artinya apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, harapan bagi Paulus bukan mereka menyanjung-nyanjung Paulus sebagai seorang rasul. Bukan, saudara. Berbeda dengan zaman ini, ada beberapa hamba Tuhan yang lebih senang disanjung oleh jemaatnya, bahkan pengikutnya menjadi banyak. Kalau sudah banyak, buka gereja sendiri. Apa bedanya dengan perusahaan? Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah mereka bersukacita di dalam Tuhan. Artinya dia kembalikan lagi semua kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk kehebatan dirinya. Saudara, kalau kita perhatikan, Paulus ini orang yang hebat. Dalam firman Tuhan, berapa banyak surat Paulus masuk di dalam Alkitab ini? Banyak sekali dibandingkan dengan para rasul yang lainnya.
Nah, tetapi apakah Paulus pernah mengatakan di dalam firman Tuhan, saya ini orang hebat, kamu harus mengikuti jejak saya, kamu harus menyembah saya, menghormati saya, memberi saya eh, kehidupan yang layak dan lain sebagainya begitu. Tidak, saudara. Semua dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Waktu dia berbangga melihat orang-orang mau percaya kepada Tuhan, orang-orang mau mendengar firman Tuhan, maka Paulus kembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak boleh bermegah diri, saya tidak boleh disembah, saya tidak boleh di dipuja-puja, tetapi nama Tuhan yang dipuja. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, bayangkan betapa rendah hatinya Paulus di hadapan orang banyak. Karena dia tahu status dirinya itu siapa. Dia mau orang-orang percaya bermegah di dalam Tuhan. Artinya orang-orang percaya itu hidup di dalam Tuhan lebih beriman lagi. Lebih menghasilkan buah. Mungkin Paulus mengeluarkan 5 buah karunia begitu. Tetapi setiap orang percaya yang dia injili, ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akhirnya percaya kepada Tuhan, lalu menghasilkan buah lebih dari buahnya Paulus. Dia tidak iri hati, dia tidak jadi sombong, atau dia tidak berbangga hati, tidak, saudara. Tetapi dia rindu agar setiap orang-orang yang hidup berjalan di dalam Tuhan menghasilkan buah-buah rohani, berbangga hati hidup di dalam Tuhan, bermegah di dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali dalam kehidupan kita masa kini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap kita hari ini? Saudara, kita melihat tujuan hidup kita, apakah sudah jelas? Nah, saudara minta kepada Tuhan untuk memperjelas tujuan hidup kita, karena Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Lalu yang kedua, selama kita masih diberi kehidupan, kita hidup untuk Kristus, memuliakan namanya, bukan memuliakan nama diri kita. Memperkaya namanya, bukan memperkaya diri kita. Menyanjung namanya, bukan menyanjung diri kita. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita hidup di dalam dunia ini, buah-buah roh apa yang sudah kita share, yang kita sudah bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak harus orang gereja yang sudah percaya Tuhan. Tidak harus keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi terlebih lagi yang penting adalah mereka yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Buah-buah rohani apa yang sudah saudara tabur bagi mereka, sehingga mereka melihat, oh ini Tuhanmu. Tuhanmu justru Tuhan yang hidup. Nah, saudara, ini penting sekali. Bagaimana caranya? Sama seperti Paulus memberitakan firman Tuhan. Tapi kan kita bukan penginjil, tapi kan kita bukan hamba Tuhan. Nanti kalau saya sampaikan firman Tuhan, nanti saya menyesatkan. Saudara, memang tidak selalu harus menyampaikan lewat berkhotbah, menyampaikan renungan, tidak selalu seperti itu. Tapi dengan pola hidup kita, dengan kehidupan kita sehari-hari, contoh hidup kita, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita punya pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan memperbaiki sifat-sifat buruk kita. Saudara, itu adalah cara kita mengabarkan firman kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting sekali. Karena kita rindu, kita ada di dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita hanya memuji nama Tuhan dengan suara kita. Bukan hanya kita memuji nama Tuhan dengan membaca firman Tuhan saja dan berdoa, memuja-muja Tuhan. Tetapi harus ada praktek. Yaitu kita harus kabarkan firman melalui apa yang kita bisa punya. Apa yang kita miliki, di bidang apa kita bekerja, berusaha, beraktivitas setiap hari. Nah, saudara, ini penting sekali. Karena setiap aspek kehidupan kita itu orang lihat. Karena setiap aspek kehidupan kita itu mencerminkan siapa Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini saya melihat begitu ya, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka bisa mempersembahkan sesuatu hal yang begitu besar, yang begitu mahal kepada orang yang sudah meninggal.
Nah, saudara, saya tidak perlu sebutkan agamanya apa begitu ya, tetapi ini adalah orang dunia. Mereka bisa berikan makanan yang begitu enak, yang begitu mahal untuk dewanya, sedangkan dirinya sendiri setiap hari makan biasa-biasa saja. Setiap hari makan seala kadarnya saja. Tapi waktu dia mau berikan kepada dewanya, waktu mau memberikan kepada orang yang sudah meninggal atau salah satu keluarga yang sudah meninggal, dia bisa berikan itu sangat-sangat baik begitu. Artinya baik, mahal, barang yang mahal, barang yang berkualitas itu diberikan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang dunia yang tidak kenal Tuhan atau Allah yang hidup, mereka bisa mati-matian lakukan itu semua. Lalu bagaimana kita orang percaya yang sudah kenal Tuhan Yesus? Kita yang sudah mengalami anugerah dari Tuhan Yesus. Apakah kita juga bisa memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita di dalam segala aspek yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita? Mempersembahkan sesuatu yang berharga, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu tujuan hidup orang percaya. Jangan kita memperkaya diri sendiri. Jangan kita memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi pikirkan orang-orang di luar sana, banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Maka tujuan hidup kita ya sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dengan segala bidang yang sedang kita kerjakan. Nah, saudara, lalu yang selanjutnya kita lihat lagi. Tadi kita sudah belajar tentang hidup bagi Kristus. Yang selanjutnya kita belajar tentang kematian. Bagi Paulus, kematian adalah keuntungan. Kenapa? Simple, saudara. Karena bagi Paulus, waktu Paulus meninggal, tugas sudah selesai. Dia tidak lagi mengalami penderitaan. Dia tidak mengalami lagi kesakitan. Dia kembali kepada Bapa di sorga. Dia kembali kepada Allah Sang Pencipta. Dia menikmati hidup bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam surga. Saudara, orang dunia takut untuk mati. Banyak orang yang mengalami ataupun sekarang mengalami penyebaran virus corona ini, banyak orang berkata, saya takut mati. Saya belum siap untuk mati. Saya takut sakit. Saya takut nanti tidak bisa selamat, tidak bisa sembuh dan lain sebagainya. Lalu kalau ditanya kenapa takut mati? Karena saya masih melakukan banyak dosa. Tugas saya di dunia belum selesai. Saudara, siapa yang menentukan tugas dunia itu sudah selesai? Hanya Tuhan. Dia pencipta kita, dia yang berhak mengambil nyawa kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, maka kita siap untuk mati bertemu dengan Tuhan seperti Paulus. Karena dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia puja, siapa yang dia layani, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus pencipta hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kematian bagi banyak orang menjadi satu ketakutan. Karena mereka belum tahu akan kemana, apakah ke surga atau ke neraka. Bahkan ada yang mengambil keputusan dan sudah tahu pasti saya masuk ke dalam neraka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana dengan kita orang percaya? Kematian membawa kita kepada Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, jangan takut untuk menghadapi kematian, karena engkau akan bertemu dengan Tuhan. Saudara, lihat ada orang-orang percaya kepada Tuhan. Waktu mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka siap, wajah mereka begitu tenang waktu kembali kepada Tuhan. Tapi beda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka memiliki ketakutan yang begitu besar. Karena mereka tidak tahu akan kemana mereka mati. Nah, saudara, tetapi saudara, kita lihat dari kisah kehidupan Paulus tentang hidup dan mati. Mana yang lebih banyak dibicarakan? Saudara, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa menemukan bahwa Paulus memilih untuk tetap hidup. Karena selama masih diberi kesempatan, dia harus jalankan hidup ini sesuai dengan tujuan yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupannya. Maka mari kita sama-sama juga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan, memuliakan namanya. Nanti waktu saudara sudah kembali kepada Tuhan,
saudara kembali ke surga. Saudara akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Bukankah itu yang kita rindukan akhirnya? Saudara, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Bagaimana? Yang pertama, Tuhan adalah pemberi ataupun sumber dari tujuan hidup setiap orang percaya. Yang kedua, selama kita masih diberi kesempatan hidup, hidup bagi Kristus, memuliakan namanya, menikmati dia di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan takut menghadapi kematian, karena kematian adalah keuntungan. Keuntungan apa? Ketemu dengan Tuhan, tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Biar firman Tuhan ini jadi ingatan bagi setiap kita, menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita dan kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama mau berdoa, buka suara, berdoa syafaat. Kita akan memiliki beberapa pokok doa dan saya rindu sebelum saya doa penutup, saya mau kita punya beberapa pokok doa syafaat dan nanti kita doakan. Yang pertama, saudara, kita sama-sama berdoa untuk negara kita Indonesia ini. Di negara ini masih mengalami yang namanya penyebaran COVID-19, kita rindu biar Tuhan membantu menyelesaikannya melalui pemerintah yang ada, tim medis yang ada, maupun juga setiap masyarakat di Indonesia ini. Mereka menyadari bahayanya COVID-19 ini dan mereka bisa menguatkan imun mereka, jaga diri mereka, jaga kesehatan mereka. Mereka juga bisa melakukan social distancing dan kita rindu mereka bisa taat dengan pemerintah yang ada, aturan-aturan pemerintah. Yang kedua, kita doakan juga setiap jemaat di GKIM KIM Tong Tasikmalaya ini, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang menghadapi berbagai macam pergumulan, baik pekerjaan, usaha, ekonomi, maupun juga permasalahan di dalam keluarga. Kita doakan biar Tuhan memberi mereka kekuatan, memberi mereka penghiburan dan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit dan juga penyelesaian dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, kita mau doakan untuk Sekolah Bina Bakti. Saudara, Sekolah Bina Bakti di Tasikmalaya ini biar jadi berkat bagi setiap orang-orang yang dilayani, anak-anak didik yang dipercayakan oleh orang tuanya untuk datang bersekolah, dididik di sekolah ini. Doakan setiap anggota yayasan, setiap kepala sekolah, setiap guru-guru, staf, karyawan. Kita rindu biarlah di dalam kondisi-kondisi seperti ini mereka juga tetap bersemangat, bersatu hati untuk melayani Tuhan, membangun Sekolah Bina Bakti ini. Dan kita rindu biar Sekolah Bina Bakti ini jadi berkat, jadi saksi Kristus yang hidup di tengah kota Tasik ini. Keempat, kita mau doakan sama-sama juga untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Saya begitu rindu sekali anak-anak sekolah minggu bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari minggunya. Saudara, doakan mereka dimanapun mereka berada, mereka yang masih kecil, mereka yang masih kadang galau dengan kehidupan mereka masing-masing, khususnya untuk anak-anak remaja. Saya rindu kita sama-sama berdoa biar mereka tetap hidup di dalam Tuhan, tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami lemah tubuh ataupun sakit, kita doakan. Yang kelima, kita rindu juga berdoa untuk gereja ini, GKIM KIM Tong Tasikmalaya. Kita doakan biar setiap jemaat hidup mengandalkan Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama, secara tatap muka, tapi kita doakan terus agar mereka bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, 5 poin doa ini nanti saya akan tampilkan kembali di slide dan kita bisa sama-sama berdoa. Saya rindu waktu kita berdoa, sungguh kita doakan hal-hal ini. Karena ini adalah hal-hal penting. Dan kita rindu bukan hanya berdoa. Kita rindu, kita percayakan doa-doa ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjawabnya. Mari saya akan tutup kita di dalam doa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan berdoa syafaat. Kami mau berdoa ya Tuhan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang jelas, Allah yang hidup, Allah yang benar.
Kami rindu Tuhan, biar hidup kami mengandalkan Tuhan, mengetahui tujuan hidup kami melalui cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Biar Tuhan berbicara dan mengarahkan kehidupan kami yang mungkin sekarang kami bergumul dengan ketidakjelasan tujuan hidup kami, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan masalah yang ada pada saat ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap diri kami. Selama kami masih diberi kesempatan hidup, biar kami hidup sesuai firman Tuhan. Biar kami hidup bagi Kristus. Biar kami hidup melakukan firman Tuhan, mengabarkan Injil melalui kehidupan kami sehari-hari, memberi buah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun orang-orang yang masih meragukan Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau pakai kami. Selama kami hidup, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menikmati Tuhan. Dan biarlah kami juga tidak takut akan menghadapi kematian. Karena ya Tuhan, biar kami tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang akan membawa kami masuk ke dalam kehidupan kekal, hidup bersama Tuhan di surga. Ini doa kami. Tuhan, kami sebentar akan berdoa syafaat. Kiranya Tuhan memimpin setiap doa-doa syafaat kami. Ini doa, ini kerinduan kami. Tuhan memimpin perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan yang sudah tadi disampaikan jadi berkat bagi setiap kita. Dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah secara online kepada Tuhan, hingga virus penyebaran corona ini bisa selesai dan akhirnya bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan secara tatap muka. Saudara, saya begitu rindu kepada setiap kita sekalian, kepada setiap jemaat. Saya rindu untuk bisa kembali bertemu bertatap muka, tetapi biarlah kita juga tetap ikut aturan pemerintah tentang social distancing, tentang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Saudara, saya pesankan kepada setiap kita, jemaat sekalian, mari kita tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan, dan mari kita tetap taat akan aturan-aturan pemerintah, sehingga mata rantai dari penyebaran virus corona ini bisa segera diputuskan dan juga bisa selesai. Kiranya Tuhan memberkati